Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita hari ini kembali berjumpa. Kita hari ini akan meneruskan pelajaran pada minggu yang lalu, yakni tentang rukun iman. Mungkin masih ada yang ingat tentang rukun iman? Iman yang pertama apa coba? Iman kepada Allah. Oke, benar sekali. Iman kepada Allah, eh, bahwa iman kepada Allah yakni membenarkan dengan hati, betul. Kemudian mengucapkan dengan lisan serta mengamalkan dengan perbuatan. Nah, itu adalah rukun iman yang pertama, yakni iman kepada Allah. Oke, rukun iman yang kedua, ayo siapa yang tahu? Oke, rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah. Nah, oke. Jadi anak-anak sekalian, kita akan hari ini akan membahas mengenai iman kepada Allah, ya. Iman kepada Allah. Oke. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang ingat, ya, ada yang ingat nama-nama malaikat. Oke, ayo yang pertama malaikat Jibril. Oke, benar. Kemudian yang kedua Mikail. Yang ketiga malaikat Israfil. Kemudian malaikat Israel. Nah, berikutnya, ayo ada yang tahu lagi? Malaikat Munkar, malaikat Nakir. Oke, betul sekali. Kemudian ada malaikat Rokib. Kemudian ada malaikat Atid, ya. Kemudian juga ada malaikat Malik. Oke, malaikat Malik. Yang terakhir, ayo siapa yang tahu? Malaikat Ridwan. Oke, itu adalah 10 nama malaikat yang kita ketahui. Oke, berikutnya iman kepada malaikat Allah. Jadi iman kepada malaikat Allah. Ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, iman kepada malaikat itu dapat diartikan begini, ya. Meyakini jika malaikat itu ada. Nah, jadi kita selaku umat Islam itu harus betul-betul meyakini bahwa malaikat itu ada. Malaikat itu ciptaan Allah. Nah, kenapa kok kita perlu meyakini dengan keimanan ini? Adanya malaikat itu perlu kita yakini dengan keimanan. Nah, hal ini bertujuan agar kita pada saat menjalankan ibadah itu bisa lebih yakin, kita bisa lebih mantap untuk melaksanakan ibadah. Nah, secara pengertian iman kepada malaikat yaitu meyakini jika malaikat itu ada yang senantiasa mengawasi perbuatan baik buruk setiap manusia. Nah, sesuai tugasnya malaikat. Nah, malaikat adalah satu-satunya makhluk yang paling taat kepada Allah. Nah, kenapa? Karena dia senantiasa bertasbih, senantiasa mengagungkan nama Allah tanpa henti. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Nah, sementara itu malaikat-malaikat itu juga memiliki tugas yang berbeda-beda. Misalkan Bapak contohkan malaikat Jibril. Malaikat Jibril apa tugasnya? Menyampaikan wahyu. Oke, betul, yang di pojok sana. Kemudian mungkin ada yang tahu? Ada yang tahu anak-anakku sekalian? Malaikat apa? Malaikat Israfil. Oke, malaikat Israfil apa tugasnya? Meniup trompet sangkakala, sebagai tanda hari akhir akan nyampe. Nah, itu nanti. Nah, kemudian mungkin satu lagi ada yang bisa memberikan contoh, silahkan. Malaikat Malik. Oke, malaikat Malik. Malaikat Malik apa tugasnya? Ayo.
menjaga pintu neraka. Ini malaikat. Oke. Jadi tiap-tiap malaikat ya, dari 10 malaikat yang kita sebutkan tadi, mulai dari Jibril, Mikail, Israfil, kemudian Israel, kemudian Munkar, Nakir, Rokit, Atid, Malik, Ridwan, itu semuanya memiliki tugas masing-masing. Nah, yang perlu kita garis bawahi bahwa malaikat ini selalu menjalankan tugasnya ya itu dengan baik. Karena memang malaikat ini memiliki tingkat ketaatan yang sangat luar biasa dan bukan hampir ya, memang tidak pernah melaksanakan apa yang bukan menjadi tugasnya. Oke, mungkin ada yang mau bertanya, persilahkan. Kalau tidak, kita lanjutkan. Nah, ini tadi adalah pengertian dari iman kepada malaikat. Apa? Malaikat itu ada yang senantiasa mengawasi perbuatan manusia, ya baik buruk. Nah, kemudian malaikat adalah satu-satunya makhluk ya yang perlu diingat yang paling taat kepada Allah dan senantiasa bertasbih kepada Allah tanpa henti. Nah, ini yang penting, tanpa henti. Nah, kemudian apa sih nilai-nilai yang kita dapatkan ketika kita beriman kepada malaikat Allah ini? Nah, yang pertama yang akan kita nilai-nilai yang kita dapatkan. Yang pertama, kita semakin taat kepada Allah dengan meneladani sifat ketaatan malaikat. Artinya yang pertama adalah meneladani ketaatan. Nah, tentu kita sebagai hamba Allah kita harus taat, kita harus bertakwa. Nah, jadi kita sejauh mungkin tidak mengerjakan atau sejauh mungkin kita tinggalkan seluruh larangan Allah dan kita melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah. Oke, kemudian yang kedua meningkatkan keimanan kita dengan kebesaran Allah, menciptakan makhluk yang begitu agung dan suci. Nah, jadi malaikat ini tidak punya nafsu, makanya dia suci. Beda dengan manusia, manusia ada nafsu, ya. Tapi manusia kenapa kok jauh lebih mulia? Iya, kalau manusia mampu menjaga dirinya dengan baik, maka dia jauh lebih baik dari malaikat. Nah, ini makanya mengenai keagungan malaikat itu yang perlu menjadi cerminan kita dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Jadi apa? Kita mendapatkan nilai-nilai dari keagungan apa? Keagungan dan kesuciannya. Nih. Oke, kemudian yang ketiga menjadikan hati-hati. Nah, dalam hal apa? Dalam bersikap, karena menyadari ada malaikat yang mencatat setiap amal baik dan amal buruk kita. Nah, kita jadi selalu berhati-hati. Nah, ini hidup ini harus berhati-hati ya, berhati-hati. Jadi ya tinggalkanlah hal-hal yang tidak baik dan kita jalankan apa yang menjadi perintah Allah. Nah, kemudian yang keempat ada itu nilai-nilai yang dapat kita ambil, yakni menumbuhkan kepercayaan terhadap hal yang gaib. Kenapa kok hal yang gaib? Ya, menumbuhkan kepada hal yang gaib. Nah, kenapa? Iya, karena malaikat itu adalah makhluk gaib. Nah, ayo mungkin ada yang tahu malaikat diciptakan dari apa? Kalau manusia dari
binatang. Nah, kalau jin, setan diciptakan dari api. Nah, sekarang malaikat diciptakan dari apa? Malaikat diciptakan dari cahaya. Nah, ini. Jadi malaikat itu diciptakan dari cahaya. Maka dia ini dia taat banget, dia suci ya. Sebagainya. Dia hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, kemudian yang kelima, nilai-nilai keimanan kita kepada malaikat ini yang kelima bisa kita ambil, yakni meningkatkan amal ibadah agar dapat derajat yang lebih tinggi dari malaikat. Nah, itulah meningkatkan amal ibadah. Nah, ini meningkatkan amal ibadah. Nih, makanya tadi Bapak katakan bahwa meningkatkan amal ibadah yang lebih tinggi dari malaikat itu sendiri. Tentunya kita sebagai manusia. Nah, kenapa kok manusia bisa derajatnya lebih tinggi dari malaikat? Iya, karena manusia itu lengkap. Dia ada nafsu, dia ada ada ketaatannya juga, kemudian juga ada sifat-sifat yang lain yang tentunya sifat itu tidak selengkap yang dimiliki oleh malaikat, tapi manusia jauh lebih lengkap. Makanya semakin baik manusia itu derajatnya bisa sampai dia melebihi tingkatan dari malaikat itu sendiri. Nah, mungkin itu anak-anak sekalian materi dari ini rukun iman ya, rukun iman yang kedua. Ini adalah rukun iman yang kedua. Rukun iman yang kedua. Nah, iman kepada malaikat. Oke, mungkin ada yang mau bertanya sampai batas ini. Apa tadi pengertian dari iman kepada malaikat? Iman kepada malaikat, ayo siapa yang tahu silakan, tidak usah ragu. Nanti siapa yang benar nilainya tinggi loh. Ayo dicoba saja. Oke, kalau boleh Bapak ulang kembali pengertian dari iman kepada malaikat ya. Malaikat adalah satu-satunya makhluk yang paling taat kepada Allah dan senantiasa bertasbih kepada Allah tanpa henti. Nah, kita ini pengertiannya ini pengertian keimanan, berarti kita harus meyakini bahwa malaikat itu ada ya. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki tugas-tugas sebagaimana yang sudah diperintahkan oleh Allah. Oke, nah itu. Nah, oke anak-anakku sekalian, mungkin kita selanjutnya kita evaluasi ya. Kita coba kita lihat kira-kira siapa yang bisa menyebutkan nama-nama malaikat. Ayo silahkan. Oke, ada Israfil, ada Mikail, ada Jibril. Oke ya. Kemudian siapa yang bisa menyebutkan kembali mengenai pengertian iman kepada malaikat? Ayo, silahkan. Oke, betul sekali. Ya, mungkin ada yang bisa melengkapi kembali. Ayo, kami persilahkan. Sip, oke, lengkap sudah ya. Kemudian nilai-nilai apa yang dapat kita ambil dari dari iman kepada malaikat Allah ini? Nilai-nilai apa dalam kehidupan kita yang bisa kita ambil? Oke, yang pertama ada meneladani ketaatannya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua keagungan dan kesuciannya. Jadi kita harus menjaga keagungan dan kesucian ya. Itu. Kemudian yang ketiga, kita hidup harus berhati-hati, harus waspada, harus mawas diri. Oke. Kemudian yang keempat, menumbuhkan keyakinan pada hal yang gaib. Karena hal yang gaib ini hanya bisa diketahui orang-orang tertentu. Untuk orang biasa
biasanya tidak tahu, dan ini biasanya orang itu dikaruniai namanya indera keenam, konon begitu ya. Itu. Nah kemudian yang kelima, meningkatkan amal ibadah. Oke, saya kira pertemuan kita hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Demikian, ila liqa insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.